Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Safar Ilmi dengan NPM 2106643 lima dari jurusan Fisioterapi 2021. Pada pembahasan video kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah P2K. Berikut adalah pokok pembahasan pada video kali ini. Yang pertama yaitu ada initial assessment, yang kedua adalah AVPU, yang ketiga adalah bantuan hidup dasar, dan yang keempat RJP pada bayi, anak, dan dewasa. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang initial assessment. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu initial assessment. Nah, initial assessment adalah suatu penilaian kondisi awal korban maupun pasien yang dilakukan dengan cepat dan tepat. Sehingga dengan adanya initial assessment ini, penanganan korban maupun pasien bisa dilakukan secara maksimal tanpa membuang-buang waktu. Selain itu, dalam initial assessment terdapat tim yang bertugas untuk memberikan penilaian terkait kondisi korban maupun pasien. Biasanya penilaian assessment ini berdurasi kurang dari 5 menit. Selanjutnya, initial assessment juga digunakan dalam penanganan gawat darurat, seperti kecelakaan atau bencana alam yang melibatkan lebih dari satu orang. Selanjutnya adalah komponen dalam initial assessment, yaitu yang pertama ada airway, atau disebut juga dengan jalan napas. Di sini bisa adanya, misalnya contohnya ada suara bising seperti trikor, sesak napas, ataupun kesulitan bernapas. Selanjutnya yang kedua ada bracketing atau pernapasan. Contohnya di sini adalah frekuensi atau adanya retraksi dinding dada. Yang ketiga ada circulation atau sirkulasi, yaitu bisa dilihat dari warna kulit ataupun penilaian EKG. Selanjutnya disability atau tingkat kesadaran. Di sini bisa dipakai yaitu AVPU, yaitu A atau kewaspadaan, P atau voice responsive atau respons suara, pain atau responsif atau rasa nyeri. Yang terakhir U atau unresponsif atau tidak ada respon. Selanjutnya yang terakhir ada exposure atau paparan. Di sini bisa dilihat dari exposure kulit dan keadaan suhu tubuh. Nah, di dalam dunia medis dikenal dengan ABCD. Nah, tujuan dari penilaian ABCD ini adalah untuk memberikan pengobatan yang menyelamatkan jiwa pasien, untuk mengelompokkan tingkat keparahan pasien sehingga bisa ditangani secara efisien dan efektif. Sebagai penilaian pengobatan untuk membangun kesadaran situasional yang sama di antara pelayanan pengobatan. Nah, selanjutnya, dalam penilaian asesmen ada beberapa hal yang harus dipersiapkan saat melakukan pertolongan. Yang pertama, diperlukan tim yang ulet dan cepat dalam pertolongan. Nah, sehingga dengan tim yang gersik dan cepat dapat mempercepat pertolongan pada pasien. Selanjutnya, siapkan alat untuk membawa pasien. Di sini alatnya terdapat ambulans. Yang kedua juga ada tandu. Yang ketiga, di sini juga terdapat tim-tim tenaga kesehatan untuk penyelamatan pada pasien ataupun korban. Selanjutnya, yang ketiga, lakukan pemeriksaan pada pasien ataupun korban. Nah, hal yang perlu diperhatikan pada pasien, yaitu yang pertama umur. Nah, di mana petugas harus mengetahui berapa umur korban maupun pasien, sehingga petugas dapat melakukan prosedur penanganan pada pasien sesuai umur korban. Selanjutnya jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini diperlukan petugas sehingga petugas dapat mengetahui apakah yang ditolong ini pasien ini laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya kondisi pasien. Kondisi pasien di sini petugas harus mengetahui apakah pasien ini dalam kondisi kurus, gemuk maupun sakit. Akibat jika pasien dalam keadaan sakit, maka di sini petugas harus mengetahui apakah ada fraktur pada pasien tersebut, sehingga petugas juga dapat melakukan penanganan dengan baik sesuai dengan prosedur agar tidak mengakibatkan cedera pada pasien tersebut. Selanjutnya, petugas harus mengetahui posisi saat ditemukan pasien, apakah ada pendarahan, luka, ataupun patah tulang yang terlihat, dan lain-lain. Selanjutnya, dekati pasien dari arah kaki menghadap pasien, jangan dari arah belakang, sehingga jika diketahui apakah ada fraktur atau tidak.
Jika kita, melakukan pasien dari arah belakang, bisa menyebabkan apakah dari pasien tersebut ada fraktur atau tidak, sehingga tidak menyebabkan cedera yang berlebihan. Selanjutnya yang terakhir, tentukan tingkat kesadaran pasien dengan menentukan respon korban, seperti menggunakan AVPU. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang AVPU. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut apa itu AVPU, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan AVPU. Nah, AVPU adalah skala sederhana yang berguna untuk menilai tingkat kesadaran, daya tangkap, atau status mental pasien dengan cepat. Skala ini digunakan selama perawatan prehospital, ruang gawat darurat, bangsal rumah sakit umum, maupun pasien yang ada di ICU yang membutuhkan pertolongan pertama mulai dari tingkat kesadarannya. Nah, AVPU ini memiliki kepanjangan dari yang pertama A, yaitu alert atau kewaspadaan. Yang kedua V atau vokal atau verbal, pain atau nyeri, dan yang terakhir unresponsif atau tidak respon sama sekali. Nah, komponen dari AVPU yaitu A atau alert, yaitu pasien terjaga, responsif, dan berorientasi dan dapat berbicara. Nah, ini tingkat kesadaran pasien masih dalam keadaan normal. Karena pasien masih bisa merespon petugas saat berbicara. Selanjutnya V atau verbal, ya ini kondisi pasien ini sudah tidak bisa membuka mata. Tetapi di sini petugas dapat memberikan rangsangan berupa suara, yaitu memanggil nama pasien. Nah, di sini pasien akan memberikan respon berupa memegang, menengus, berbicara, atau hanya melihat petugas. Yang ketiga ada P atau painful. Nah, jika pasien tidak memberikan respon dengan suara, maka petugas perlu melakukan pemberian rangsangan nyeri dengan menggosok sternum atau sedikit cubitan pada bahu, sehingga pasien dapat merespon rasa sakit tersebut. Selanjutnya, U-responsif, yaitu tidak ada respon sama sekali dari pasien. Selanjutnya, jika pasien dalam keadaan responsif, maka segera mungkin rujuk pasien kepada tenaga medis yang lebih profesional. Tetapi jika pasien tersebut merupakan pasien kecelakaan di jalan, maka hanya dapat dilakukan untuk pemeriksaan awal dengan mengecek denyut nadi, cek warna kulit, dan selanjutnya melakukan pemeriksaan dengan cepat. Yang harus diperhatikan jika ada trauma. Selanjutnya kita harus memperhatikan jika ada trauma kepada pasien, yaitu pada kepala, leher, dan tulang belakang. Maka harus melakukan kontrol leher dan dengan cara just thrust, yaitu yang pertama, pertahankan dengan hati-hati agar posisi kepala, leher, dan spinal pasien tetap lurus satu garis. Yang kedua, ambil posisi di atas kepala pasien, letakkan lengan sejajar dengan permukaan pasien yang terbaring. Yang ketiga, perlahan letakkan tangan pada masing-masing sisi rahang bawah pasien pada sudut rahang di bawah telinga. Yang keempat, stabilkan kepala pasien dengan lengan bawah. Yang kelima, dengan menggunakan 2 jari telunjuk, tekan sudut rahang bawah pasien ke arah depan. Yang keenam, petugas membutuhkan dorongan ke depan bibir dengan bagian bawah pasien dengan menggunakan ibu jari untuk mempertahankan mulut tetap terbuka. Yang ketujuh, jangan mendongakkan atau memutar kepala pasien tersebut. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu bantuan hidup dasar. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut, kita harus mengetahui apa sih itu bantuan hidup dasar. Nah, bantuan hidup dasar merupakan usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan pada seseorang saat mengalami keadaan yang mengancam nyawa, yang dimana dilakukan tanpa memerlukan obat-obatan, cairan intervenal, ataupun kejutan listrik. Namun, jika bantuan hidupnya dilakukan menggunakan obat-obatan, maka dikenal sebagai bantuan hidup lanjutan. Nah, selanjutnya penyebab kematian tertinggi yang hampir dialami di seluruh dunia yaitu student cardiac arrest atau CCA, atau bisa disebut juga dengan henti jantung mendadak. Namun banyak orang yang selamat dari kasus tersebut dengan syarat orang-orang di sekitarnya harus bertindak dengan cepat saat jantung bergetar ataupun ventrikel berhenti. Nah, apa sih yang harus kita lakukan saat pasien ataupun korban henti jantung? Nah,
yang harus diperhatikan saat pasien ataupun korban henti jantung. Yang pertama, penolong harus mengecek lokasi kejadian. Pastikan tidak ada gangguan keamanan pada penolong dan korban. Yang kedua, periksa respon dan kesadaran korban. Pemeriksa dilakukan dengan memanggil korban disertai tepukan pada bahu pasien. Jika tidak respon, segera hubungi layanan gawat darurat terdekat. Yang ketiga, terlentangkan korban pada permukaan datar dan keras. Selanjutnya yang keempat, periksa tanda kehidupan selama 10 detik untuk memastikan napas korban. Selanjutnya letakkan kepala pada penolong pada permukaan korban. Yang kelima, jika tidak ada pernapasan atau tanda kehidupan lainnya, mulailah melakukan RJP atau CPR. Nah, selain itu, terdapat juga alat yang dapat digunakan jika RJP tidak maksimal, yaitu dilakukan dengan menggunakan alat defibrillatory yang dikembangkan agar dapat digunakan untuk membantu oleh penolong pertama yang sudah terlatih. Alat itu dikenal dengan AID, yaitu Automated External Defibrillator, yaitu suatu alat defibrillator otomatis yang bisa digunakan pada bagian dada pasien. Selanjutnya, bantuan hidup dasar pada orang dewasa. Nah, pada bantuan hidup dasar dewasa, kita harus melakukan survei awal, yang dimana pendekatan ini dilakukan oleh seseorang yang sudah terlatih. Pada tahap ini, yang paling dipentingkan adalah resusitasi jantung paru atau RJP dini dan kejut jantung dini. Sebelum melakukan survei awal BHD atau bantuan hidup dasar, kita harus memastikan lokasi yang kita tempati itu aman untuk kita, untuk korban, dan untuk orang di sekitar kita. Setelah melakukan pemeriksaan keadaan korban akan memberikan respon. Lalu kita aktifkan bantuan medis dan segera mengambil AED atau Automated External Defibrillator. Dan jangan lupa menggunakan pelindung diri seperti face mask. Nah, untuk melakukan AED terdapat prosedur. Yang pertama, pastikan kita atau orang lain korban dalam keadaan aman. Yang kedua, jika korban tidak sadar dan tidak bernapas dengan normal, minta seseorang untuk mengambil AED dan memanggil bantuan tenaga medis lainnya. Selanjutnya lakukanlah RJP seperti pada petunjuk bantuan hidup dasar. Selanjutnya segera setup alat AED, yaitu hidupkan defibrillator dan tempelkan pada pad elektroda bila penolong lebih dari satu. Lalu RJP harus tetap dilakukan sementara AED dipasang. Ikuti petunjuk melalui suara AED. Jika merupakan indikasi shock, pemberian energi kejutan listrik. Jika tidak ada indikasi shock, segera lakukan RIP dengan perbandingan 30 tekanan dada 2 kali bantuan napas. Selanjutnya, lakukan dengan mengikuti instruksi dengan alat AED sampai selesai. Nah, selanjutnya RJP. Nah, selanjutnya untuk mengenal gejala henti jantung, pastikan lingkungan di sekitar kita aman. Selanjutnya, cek respon korban pasien, yaitu tepuk bahu korban dan juga memanggil korban seperti apakah Anda baik-baik saja? Jika pasien tidak ada respon, bisa melakukan RJP. Selanjutnya, kita bisa aktifkan sistem emergency. Jika pasien tidak respon, segera memanggil bantuan dengan kode 777. Selanjutnya, ambil AED jika tersedia. Selanjutnya, cek pernapasan korban. Yaitu di sini kita melakukan cek pernapasan apakah pasien ini atau korban ini masih bisa bernapas atau tidak. Jika korban tidak ada respon maupun tidak bisa bernapas, maka korban menyatakan henti jantung. Nah, untuk jika korban mengalami henti jantung, maka sesegera mungkin melakukan RJP. Nah, teknik RJP yaitu kompresi dada yang efektif, yaitu pertama tekan cepat minimal 100 kali per menit, jika tidak respon boleh lebih dari 120 kali per menit. Selanjutnya tekan kuat, misalnya 5 cm untuk dewasa, tetapi tidak lebih dari 6 cm. Selanjutnya lakukan continue. Yang selanjutnya perbandingan kompresi dada dan bantuan napas, yaitu 30 sampai 2. 30:2. Pastikan learnership dan teamwork
untuk menjamin kompresi dan ventilasi optimal. Selanjutnya, buka jalan napas. Setelah 30 kompresi dada, selanjutnya buka jalan napas dengan teknik angkat dagu pasien dan tegangkan kepala pasien. Selanjutnya, teknik bantuan napas. Di sini bisa dilakukan melalui mulut ke mulut atau mulut ke masker. Bisa menggunakan masker dari mulut ke masker. Teknik bantuannya di sini dapat dilakukan dengan volume yang cukup untuk membuat dada mengembang. Hindari pemberian bantuan napas yang cepat dan berlebihan sehingga bantuan pernapasan dapat dilakukan dengan optimal. Selanjutnya, lakukan siklus 30 kompresi dan 2 pernapasan. Untuk melakukan teknik ini, maka kompresor bergantian tiap 5 siklus untuk menghindari kelelahan. Selanjutnya, cek respon ulang setelah 5 siklus atau 2 menit. Lakukan kontinu hingga AED atau tim emergensi datang. Selanjutnya, posisi recovery atau pulih. Posisi pulih atau recovery ini dilakukan pada korban dewasa yang tidak ada respon tidak ada respon dengan pernapasan dan sirkulasi yang adekuat untuk mempertahankan potensi jalan napas dan mengurangi risiko obstruksi jalan napas dan aspirasi. Langkah-langkahnya bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, selanjutnya RJP pada dewasa, anak, dan bayi. Nah, untuk rasio pijatan pada dewasa bisa dilakukan 30:2 atau 1 dan 2 penolong. Untuk anak dari usia 1 sampai 8 tahun bisa dilakukan dari 5:1. Dan untuk bayi bisa dilakukan dari 3:1. Untuk kedalaman pijatannya, untuk dewasa dilakukan dari 4 sampai 5 cm. Dan untuk anak bisa dilakukan dari 3 sampai 45 cm. Dan untuk bayi bisa dilakukan dari 1 sampai 1,5 cm. Nah, untuk kecepatan pijatannya, di sini untuk dewasa bisa dilakukan dari 80 sampai 100 kali per menit. Dan untuk anak juga sama dari 80 sampai 100 kali per menit. Dan untuk bayi bisa dilakukan kurang dari 100 kali per menit. Nah, untuk titik pijatannya pada dewasa pada tengah sternum atau 2/3 dari jari atas processus expioideus. Nah, untuk anak pada tengah sternum dari 1 jari dari atas processus expioideus. Selanjutnya, untuk bayi 1 jari di bawah garis imaginer yang menghubungkan kedua puting susu. Selanjutnya, untuk tekniknya, untuk dewasa, kedutan tangan disatukan. Jadi, tangannya disatukan pada kedua tangan disatukan dan melakukan kompresi pada bagian dada pasien untuk orang dewasa. Dan untuk anak bisa dilakukan dengan satu tangan pada bagian dada. Dan untuk bayi bisa dilakukan 2-3 jari pada bagian dada. Nah, berikut gambar untuk melakukan RJP. Dan untuk orang dewasa bisa dilakukan seperti gambar seperti ini, dan untuk anak bisa dilakukan seperti ini, selanjutnya untuk bayi bisa dilakukan seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun salah-salah kata dalam pembahasan presentasi kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.